Adakah kalian di luar sana sudah mendengar mengenai satu berita yang memang sangat-sangat heboh, guys? Bayangkan, sampaikan FBI menyebut bos Wagner Group ini mempunyai hubungan bersama dengan Indonesia. Adakah ini benar, guys? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan sokongan, berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan satu cara mudah, dengan klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini sudah pun subscribe channel ini, dan juga kepada subscriber yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Indo Magazine. Dan kalau kita zoom sedikit, apa sebenarnya terjadi, di mana dikatakan sangat-sangat kecoh, heboh, guys. Di mana FBI, bayangkan, sampaikan FBI menyebut bos Wagner ni, di mana grup mempunyai hubungan bersama dengan Indonesia. Adakah benar, guys, di mana bos Wagner ni mempunyai hubungan khusus dengan Indonesia? Jom kita semak dulu video ni. Герасимов! FBI sebut bos Wagner Group. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, berita yang cukup panas kali ini datang lagi dari Rusia dan Indonesia, bos. Seperti yang kalian tahu, baru-baru ini heboh, tentara bayaran Wagner Group Rusia malah balik mau menyerang Rusia. Mereka mau mengkudeta Menteri Pertahanan Rusia. Pemberontakan pasukan militer swasta oleh Wagner Group Rusia ini pun sempat membuat pemerintahan Vladimir Putin ketar-ketir, bos. Pasukan mereka disiagakan di jalan-jalan, bahkan kemarin tank-tank tempur Rusia sempat bersiaga di pusat kota guna menghadang serbuan pasukan Wagner Group ini yang sudah di tengah jalan menuju ke kota Moskow. Namun untungnya, kudeta ini pun dibatalkan dan bos Wagner sendiri, yaitu Mr. Yevgeny Viktorovich Prigozhin, pun kabarnya akan pergi ke negara tetangganya Rusia, yaitu negara Belarusia. Nah, namun kita bukan mau membahas hal ini, bos. Yang cukup menarik di sini, ternyata pasukan mata-mata FBI dari Amerika pun juga sedang memburu bos Wagner Group ini, bos. Dan tak disangka, dalam poster pencarian orang, FBI pun menyebut bahwa bos Wagner Rusia ini memiliki hubungan dengan negara kita, Indonesia. Nah, cukup panas nih, bos. Lantas, bagaimanakah isi pernyataan lengkapnya? Dan hubungan apa yang dimilikinya dengan Indonesia? Setelah ini kita bahas, bos. Kemudian berita kedua yang tak kalah panas terkait konflik dan ketegangan antara Rusia versus Wagner Group ini. Tiba-tiba negara kita Indonesia pun menyatakan siap untuk menjadi penengah, bos. Nah, atas tegang, bawah pun ikut-ikutan tegang nih. Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu, bosku. Oke, berita pertama datang dari bos Wagner Group Rusia, yaitu Bapak Yevgeny Viktorovich Prigozhin, yang disebut memiliki hubungan dengan negara kita, Indonesia. Admin kutip dari liputan6.com dan juga langsung dari situs FBI. Dalam poster pencarian orang yang diterbitkan oleh agen mata-mata FBI, disebutkan bahwa bos Wagner ini pun memiliki hubungan dengan hanya 3 negara, bos. Tak main-main, negara itu adalah Rusia, Indonesia, dan juga negara Qatar. Bukan kaleng-kaleng. Hanya 3 negara dan nama negara kita ikut disebutkan, bos. Nah, walaupun saat ini Prigozhin sedang heboh kemarin mau mengkudeta Rusia, namun dalam file PDF yang dikeluarkan FBI tersebut ternyata tidak terkait dengan pemberontakan Wagner Group terhadap pemerintah Rusia pada Sabtu 24 Juni 2023 kemarin, bos. Dalam pengumumannya, FBI pun menyatakan bahwa Yevgeny Prigozhin dicari terkait dengan konspirasi untuk menipu Amerika Serikat. Kemudian dalam file terkait Yevgeny Prigozhin, FBI pun mencantumkan sejumlah informasi, antara lain nama sapaan, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, warna mata, ras dan rambutnya, seperti yang kalian lihat pada layar berikut.
Dan di sini Amerika pun menawarkan uang sejumlah 250 ribu dolar atau sekitar 3,7 miliar rupiah atas informasi yang mengarah pada penangkapan bos Wagner Group Rusia ini, bos. Dan dalam file FBI itu dijelaskan juga bahwa Prigozhin berbicara bahasa Rusia, memiliki hubungan dengan negara Rusia, Indonesia dan juga negara Qatar. Cukup panas nih, bos. Lantas, hubungan apakah itu? Oke, lanjut, namun sayangnya tidak dijelaskan secara detail lebih lanjut mengenai relasi atau hubungan antara bos Wagner Rusia tersebut dengan negara kita Indonesia, bos. Apakah neneknya yang orang Indonesia? Atau ia ternyata bekerja sama dengan pemerintah Indonesia? Atau bahkan Indonesia juga memiliki tentara bayaran yang bekerja dalam kelompok Wagner? Tidak disebutkan, bos. Admin pun juga tidak tahu. Yang jelas di sini, agen mata-mata FBI Amerika ini pun menyebut bahwa bos tentara bayaran Rusia Wagner Group ini memiliki hubungan dengan negara Indonesia dan juga negara Qatar. FBI pun mengatakan bahwa Yevgeny Prigozhin merupakan seorang penyandang dana utama Internet Research Agency atau IRA yang berbasis di kota Saint Petersburg, Rusia. Dia diduga mengawasi dan menyetujui operasi campur tangan politik dan pemilu IRA di Amerika Serikat yang meliputi pembelian ruang server, pembuatan ratusan persona online fiktif, dan penggunaan identitas curian warga Amerika Serikat, di mana tindakan tersebut diduga dilakukan untuk menjangkau sejumlah besar warga Amerika Serikat dengan tujuan mengganggu sistem politik Amerika Serikat, termasuklah pemilu Presiden Amerika Serikat pada tahun 2016 silam. Nah, cukup panas nih, bos. Menurut kalian, kira-kira apakah hubungan bos Wagner Rusia ini dengan Indonesia? Ada yang tahu? Atau yang punya bocoran? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar, bos. Dan untuk berita selanjutnya yang lebih panas, Indonesia pun tiba-tiba menyatakan siap menjadi penengah untuk membantu menyelesaikan konflik antara pemerintah Rusia dan tentara bayaran Wagner Group. Nah, bagaimanakah beritanya? Lanjutkan lagi videonya sampai habis, bosku. Oke, admin kutip dari CNN Indonesia. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Bapak Prabowo Subianto baru-baru ini mengatakan bahwa Indonesia selalu siap dan berusaha untuk menjadi penengah membantu setiap negara yang tengah menghadapi konflik. Hal itu pun diutarakan oleh Pak Prabowo saat beliau ditanya wartawan di Istana Negara Jakarta mengenai respon Indonesia atas situasi di Rusia baru-baru ini yang dihadapkan dengan pemberontakan tentara swasta Wagner Group. Padahal Rusia juga masih melancarkan invasinya ke Ukraina. Nah, terkait upaya kudeta Wagner Group ini, Pak Prabowo pun mengatakan bahwa Indonesia mengikuti dengan cermat perkembangan yang terjadi di negara Rusia. Dan saya kira kita sudah jelas, kita berada di posisi yang menghormati ketentuan-ketentuan internasional, hukum internasional, sikap politik luar negeri kita sudah sangat jelas, ujar beliau. Tapi tentunya kita Indonesia memelihara hubungan baik dengan semua pihak dan kita selalu mencoba jadi. Kita berusaha untuk menjadi penengah, jembatan kalau memungkinkan dan kalau ada hasrat dari kedua belah pihak. Tapi terus kita berusaha memberikan masukan-masukan yang baik, ujar Pak Prabowo menjelaskan tanggapan Indonesia terkait upaya pemberontakan Wagner Group Rusia. Nah, mantap jos nih, bos. Artinya jika Indonesia dibutuhkan atau diminta untuk membantu atau menengahi, Indonesia pun siap menjadi penengah untuk membantu setiap negara-negara dimanapun itu ada konflik berada, bos. Apalagi seperti negara sahabat Rusia yang baru-baru ini dihadapkan dengan pemberontakan di dalam negeri oleh Wagner Group kala invasinya ke Ukraina masih berlangsung dan semakin dipertanyakan keberhasilannya, bos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang Indonesia, Rusia, dan Wagner Group ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo make it sense.
Pada baru-baru ini Indonesia dikejutkan dengan satu berita yang sangat-sangat panas yang tidak tahu di mana ujung pangkalnya. Secara tiba-tiba Indonesia dikaitkan dengan satu kumpulan yang dikenali sebagai Bos Wenger Group yang berlaku di Rusia. Untuk pengetahuan semua, Bos Wenger Group ini merupakan satu kalau kita tengok satu pasukan boleh dikatakan perompak ataupun yang mencuri yang terbesar di Rusia. Sudah pun menjalankan aktiviti ini sejak beberapa tahun, dikatakan mungkin sejak pada tahun 2013-14 sampailah pada masa ini belum tertangkap lagi, di mana Bos Wenger Group ini pada baru-baru ini mengkecam presiden daripada Rusia, ingin merompak beliau dan juga ingin merompak segala harta di Rusia ini, tetapi gagal. Misi dia digagalkan. Tak tahulah bagaimana mereka menggagalkan misi si Bos Wenger Group ni, ataupun adalah orang-orang tertentu yang menggagalkan misi. Dan tapi itu bukan isu sebenarnya. Apa yang isu dia, di mana Indonesia dikaitkan dengan Bos Wenger Group, di mana Bos Wenger Group ini dikatakan mempunyai hubungan, hanya 3 sahaja negara yang mempunyai hubungan terhadap Bos Wenger Group, iaitu Indonesia, Rusia dan juga Qatar. Dan dicarilah cari bagaimana Indonesia ini mempunyai hubungan bersama dengan Bos Wenger Group, sama ada berita itu fake ataupun berita itu hanyalah kebaran untuk memburuk-burukkan Indonesia. Tapi masih lagi dicari-cari, belum dapat solusi, belum dapat ujung pangkal dia sama ada nenek si Bos Wenger ni mempunyai hubungan bersama dengan Indonesia. Tetapi dia dah sampailah dicari, sampai sekarang belum ada jawapan hubungan apa yang si Bos Wenger Group ini lakukan terhadap Indonesia. Cuba kalian bayangkan, sampaikan pihak FBI mengkaitkan hubungan Bos Wenger Group ini terhadap Indonesia. Dan selepas daripada itu, Menteri Pertahanan di Indonesia iaitu Bapak Prabowo telah pun bersuara mengenai isu ini, di mana beliau ataupun pasukan Kementerian Pertahanan di Indonesia ini sanggup untuk menjadi orang tengah untuk mendapatkan ataupun untuk menyelesaikan isu ini, mungkin membantu pihak Rusia sendiri dalam membantu untuk mendapatkan Bos Wenger Group, guys. Di mana daripada Rusia sendiri telah pun menawarkan kepada mana-mana pihak yang berjaya menangkap si Bos Wenger Group ini dengan satu jumlah yang memang sangat-sangat besar, guys. Lebih daripada beberapa juta ataupun milion rupiah yang sanggup diberikan kepada mana-mana pihak yang berjaya untuk menangkap grup Bos Wenger Group. Tapi apa-apa pun kita just mendoakan agar Indonesia agar aman sejahtera dan dilindungi daripada segala malapetaka dan juga bencana yang berlaku. Dan kita harapkan yang dikaitkan Indonesia ini mempunyai hubungan bersama dengan si Bos Wenger Group ini hanyalah perkabaran yang kalau kita tengok setakat berita yang fake. Kita harap-harap sangat. Dan apa-apa pun hubungan di mana hubungan Indonesia bersama dengan negara Rusia dan negara-negara di luar daripada sana dijalinkan dengan sebaik yang mungkin. Dan kalau boleh kita tapis segala berita-berita yang fake ini, jangan sama sekali dapat mengkeruhkan lagi hubungan negara kita bersama dengan negara-negara di luar daripada sana, guys. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. See you the next video, guys.